Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Friani dengan NIM 230405501013. Saya dari kelas A, angkatan 23 dengan mata kuliah pengembangan alat ukur dalam PKH. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yang dimana itu jelaskan perbedaan antara pengukuran, asesmen, dan evaluasi dalam pendidikan khusus. Serta saya juga akan memberikan contohnya. Jadi di sini kita akan membahas seperti apa sih itu pengukuran. Nah, yang pertama itu pengukuran. Pengukuran adalah proses pemberian angka terhadap kemampuan peserta didik. Contohnya, nilai hasil tes membaca diberikan 70. Terus yang kedua adalah asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi secara menyeluruh melalui berbagai teknik seperti tes, observasi, dan wawancara untuk memahami kondisi peserta didik. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil asesmen. Misalnya, menentukan apakah anak memerlukan layanan pendidikan khusus. Dengan demikian, pengukuran mengambil hasil data, sedangkan asesmen mengelola data, dan evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan apakah anak memerlukan layanan pendidikan khusus. Nah, baik teman-teman, kita akan membahas soal yang selanjutnya, yaitu yang kedua. Di sini kita akan membahas mengenai alat ukur pendidikan dalam pendidikan khusus dan urgensinya dalam layanan pendidikan ABK dan urgensi mata kuliah ini bagi calon guru pendidikan khusus. Nah, pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama itu menentukan tujuan, yang kedua menyusun indikator, dan yang ketiga menyusun instrumen, dan selanjutnya melakukan uji coba serta menganalisis validitas dan rehabilitasnya. Adapun urgensi alat ukur dalam layanan ABK, karena anak memiliki karakteristik yang berbeda sehingga diperlukan instrumen yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat diidentifikasi secara tepat. Adapun urgensi mata kuliah ini bagi calon guru pendidikan khusus adalah untuk membekali kemampuan dalam menyusun dan menggunakan alat ukur secara tepat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penilaian maupun pemberian layanan. Hal ini sesuai dengan konsep asesmen pendidikan khusus. Di sini kita akan membahas soal yang ketiga, yang dimana kita akan membahas mengenai prinsip validitas dan rehabilitas dan objektivitas serta pentingnya dalam pengembangan alat ukur pendidikan khusus. Di sini kita akan membahas mengenai seperti apa sih itu validitas. Nah, validitas adalah tingkat ketepatan alat ukur dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Serta rehabilitasnya itu adalah tingkat konsistensi hasil pengukuran jika diperlukan berulang kali. Adapun selanjutnya itu adalah objektivitas. Objektivitas adalah tingkat kebebasan hasil penelitian dari pengaruh objektivitas penilaian. Ketiga prinsip ini sangat penting karena menentukan kualitas alat ukur. Jika tidak terpenuhi, maka hasil asesmen dapat bias yang berdampak pada kesalahan dalam pengambilan keputusan pendidikan. Baik teman-teman, di sini kita sudah memasuki soal yang keempat, yang dimana itu seorang guru akan mengembangkan instrumen untuk mengukur aspek sosial pada anak autis. Analisislah karakteristik anak, aspek yang diukur, serta buat contoh indikatornya. Nah, anak autis adalah umumnya memiliki karakteristik seperti kesulitan dalam berinteraksi sosial, komunikasi, serta memahami emosi orang lain. Aspek yang akan diukur meliputi interaksi sosial, komunikasi, dan respon terhadap lingkungan sosial. Nah, contoh indikatornya itu anak melakukan kontak mata langsung saat diajak berbicara atau berinteraksi. Nah, anak merespon panggilan saat dipanggil, dan anak juga mampu berinteraksi dengan teman sebaya mereka. Nah, anak menunjukkan kemampuan meniru perilaku sederhana. Indikator ini penting untuk mengetahui tingkat perkembangan sosial anak sebagai dasar penyusunan program pembelajaran. Di sini kita sudah memasuki soal yang terakhir atau yang kelima,
Jadi setelah uji coba instrumen ditemukan beberapa butir yang tidak dipahami peserta didik. Analisis penyebab, dampak, dan solusi perbaikannya seperti apa. Butiran instrumen yang tidak dipahami peserta didik dapat disebabkan oleh penggunaan bahasa yang terlalu sulit, kalimat yang ambigu, atau tidak sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Nah, dampaknya yaitu data yang diperoleh menjadi tidak valid dan dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Solusi yang dapat dilakukan adalah menyederhanakan bahasa, menyesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik anak berkebutuhan khusus, menggunakan bantuan visual, serta melakukan uji coba ulang. Jika tidak dilakukan perbaikan, instrumen dapat menyebabkan bias data yang merugikan peserta didik. Jadi, adapun kesimpulan dari pembahasan kita dari awal hingga akhir adalah asesmen dalam pendidikan khusus merupakan proses penting yang meliputi pengukuran, asesmen, evaluasi, penggunaan alat ukur yang valid dan reliable dan objektif sangat diperlukan agar keputusan pendidikan yang diambil benar-benar dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.